من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Dari pintu ketaatan juga adalah berbaik sangka kepada manusia. Berbaik sangka. Itu pintu ibadah ya. Kalau terjadi hal-hal tertentu, kita berbaik sangka. Ya. Apalagi di masa sekarang ini, masa berita dan seterusnya. Kadang banyak dari orang itu dia cuma pembaca berita aja. Dia tidak tahu bumi kenyataannya kayak gimana. Dia ambil berita juga kadang tidak utuh. Ya. Kalau dia dapat utuh pun, dia memandangnya dari sudut, dari kacamata dia sendiri. Nah, ini hal-hal yang seperti ini tidak baik. Ya, karena itu dari pintu ketaatan itu sebenarnya seorang itu berbaik sangka. Dan itu berbaik sangka itu sifat yang indah. Ya. Dan pintu ibadah. Pintu ketaatan. Ya, kalau orang punya dari sifat berbaik sangka kepada seorang Muslim, apalagi kepada kepala negaranya, ya, apalagi kepada pemerintahnya, maka itu adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik. Sebab itu dasarnya. Ada hal-hal di dalam kehidupan di tata negara itu di masa Nabi SAW, dan setiap keputusan negara itu diketahui oleh para sahabat. Sebab di urusan negara itu ada rahasia-rahasia negara namanya. Makanya Nabi itu kalau mengatur pasukan, itu pasukannya tidak tahu mau kemana. Ya, sebab itu kan rahasia negara. Membocorkannya itu membahayakan negara. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau masuk dalam prinsip semuanya harus dibuka, semuanya harus ini, itu ucapan orang yang tidak berakal. Iya. Ada orang yang belajar ilmu dan tahu agama, memang di dalam politik syar'i itu diatur. Makanya kepala negara itu diberi wewenang untuk bertindak pada sebagian hal ya sesuai dengan maslahat rakyatnya. Ya, bahkan dibahas ya kalau mau masuk pembahasan lebih detail, karena ada pembahasan ada dua pendapat, ada pendapat kuat, ada pendapat lemah. Tapi di dalam politik negara kadang diambil pendapat yang lemah sebab itu maslahatnya lebih besar untuk warga negara. Itu ada aturannya. Dan seperti ini kan kadang tidak dipahami sama orang-orang yang tidak mempelajarinya. Orang-orang yang tidak mempelajarinya. Jadi kadang ada hal-hal yang terjadi ya di dalam sebuah negeri itu memang wewenang dari pemerintah untuk tidak menampakkannya, sebab itu penjagaan untuk negara dan penjagaan untuk masyarakat di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian kalau misalnya ada dua pendapat, ada yang baik, ada yang tidak baik. Seperti saya sering baca ya dari kritikan-kritikan para pengamat ekonomi terhadap sebagian kebijaksanaan pemerintah. Itu sebagai bahan saya senyum-senyum itu kalau saya baca. Ya menghibur lah. Ada juga yang aneh-aneh seperti ini. Ya maksudnya kalau Anda punya pengetahuan bahwa dari sudut ekonomi itu lebih bagus, ya, dan pemerintah memilih yang lain, itu kan berputar. Ya paling pahitnya dikatakan berputar antara yang baik dan paling baik. Kan begitu. Ya kalau pemerintah mengambil yang baik saja, dia tidak ambil yang paling baik, itu enggak. Kenapa harus ribut-ribut di dalam hal yang seperti itu? Ya. Apalagi kalau yang baik itu dipilih, itu dengan dasar pijakan-pijakan yang lain, dilihat dari banyak sudut. Ya. Karena beda ya, sekarang misalnya saya sebagai pengamat perekonomian, saya mengamati di satu sudut. Ya, pandangan saya di sudut ini beda dengan pandangan kepala negara yang dia ketika melihat masalah tersebut bukan dia lihat dari sudut ekonomi saja, dia lihat dari sudut politik ekonominya, dia lihat dari sudut politik negaranya, dia lihat dari sudut orang-orang yang bisa mengarahnya. Banyak hal yang harus dia perhatikan. Nah, itu hal-hal yang tidak tergambar sebenarnya. Jadi maksudnya agak rumit juga sebenarnya ya, karena sebagian orang itu kadang
ingin masuk ke dalam hal-hal yang dia sendiri nggak punya pengetahuan, tidak ada wawasan di situ, ya, ingin masuk ke dalam perkara-perkara yang sebenarnya bukan bidangnya, ya, dan itu sebenarnya masuk ke dalam hal yang seperti itu aja, itu sudah dihitung dosa ya, kalau kita dalam hitungan agama itu dihitung dosa. Kenapa? Karena itu namanya berucap tanpa ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kull ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berhenti di atas sebuah perkara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.